Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna, saya dari jurusan Ilmu Sejarah kelas ganjil. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat peranan teknologi informasi dalam bidang politik. Peranan teknologi informasi dalam bidang politik terutama dalam pemungutan suara, contohnya adalah pemungutan suara yang dikenal dengan istilah e-voting. Teknologi pemungutan suara elektronik e-voting dapat mencakup kartu punch, scan, optik, sistem voting, dan kios suara khusus atau biasa termasuk mandiri langsung merekam. Kehidupan berdemokrasi di suatu negara salah satunya ditentukan oleh seberapa besar partisipasi politik dari masyarakatnya. Partisipasi itu akan tampak ketika masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam kehidupan berpolitik. Contohnya ketika pemilihan presiden, kepala daerah, atau saat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi parlemen itu sendiri, baik di pusat maupun di daerah. Menurut pakar ilmu politik Mendiang Mariam Budiarjo, dalam bukunya Partisipasi dan Partai Politik, tinggi atau rendahnya partisipasi politik di masyarakat menjadi indikator penting bagaimana perkembangan berdemokrasi di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakatnya, maka itu menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap perkembangan politik di negara mereka. Sebaliknya, semakin rendah angka partisipasi politik masyarakat di suatu negara menjadi pertanda kurang baik. Dalam proses berdemokrasi tadi, terdapat kelompok-kelompok di masyarakat yang akan ikut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik, salah satunya anak muda. Mereka adalah kelompok masyarakat yang menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan didefinisikan sebagai warga negara Indonesia dalam rentang usia 16 hingga 30 tahun. Dalam perkembangannya, mereka kemudian disebut sebagai generasi Z dan generasi milenial. Badan Pusat Statistik mendefinisikan generasi Z sebagai penduduk Indonesia yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai 2012, dan generasi milenial adalah mereka yang lahir antara 1981 hingga 1996. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 dari 2072 juta jiwa populasi Indonesia saat ini, sebanyak 81% diantaranya merupakan gabungan dari kedua generasi di atas tadi. Rinciannya sebanyak 27.094% diisi oleh generasi Z dan 25.087% lainnya masuk dalam kategori generasi milenial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Risna mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.